على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul, ringkasan daripada Sirah An-Nabawiyah. Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Sekarang kita akan memasuki tragedi peristiwa peperangan yang baru. Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Paham ya? Perang Khaybar, halaman 51 yang cetakan anak ini. Kalau yang cetakan coklat ini halaman berapa, sama juga kan? Ewa. Perang Khaybar. Perang Khaybar ini bagaimana? Sebelum kita masuki perang Khaybar ini, jumlah pasukannya kurang lebihnya orang-orang kufar, musyrikun dan sekutu-sekutu orang-orang Yahud Khaybar. Itu jumlah mereka 10.000. Sembarangan, jumlahnya 10.000. Paham ya? Nah, jumlahnya 10.000 pasukan. Sedangkan kaum muslimin jumlahnya cuma sekitar 1.600 pasukan. Coba bayangkan, perbandingan sangat jauh. Kaum muslimin 1.600 pasukan. Orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud Khaybar jumlahnya sekitar 10.000 pasukan. Perbandingannya apa? Kalau kita perhatikan nggak masuk akal, paham ya? Tapi menang gitu loh, masya Allah. Kaum muslimin menang perang Khaybar, dapat ghanimah banyak. Bahkan apa? Nah, ada salah satu dari ghanimahnya itu seorang wanita yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Safiyah bintu Huyai. Nah, barakallahu fikum, nanti akan kita baca nanti. Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Jadi kalau ada peristiwa baru seperti ini, yang paling terfokuskan antum hafal apa tahunnya, bulan. Untuk jumlahnya silakan dihafal, kalaupun enggak hafal tidak masalah, terulang-ulang nanti. Paham ya? Perang tersebut kapan terjadinya, bulan apa? Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa lamma raja'a sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, dan tatkala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, aqama biha ila al-Muharram. Beliau tinggal di Madinah sampai bulan Muharram. Minas sana as-sabi'ah, dari tahun 7 Hijriah ini. Paham ya? Jadi perang Khaybar tahun berapa? 7 Hijriah. Nah, bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram tahun berapa tadi? 7 Hijriah. Naam. Karena kan kemarin kan sudah kita lewati, mau umrah dilarang, suruh tahun depan. Padahal barakallahu fikum, waktu itu ketika Sulh Hudaybiyah, ketika hendak umrah itu kan tahun berapa? 6 kan? Nah, berarti setahun setelahnya kan? Tapi di bulan Muharram ini. Nah, di bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Fa kharaja fi akhirih ila Khaybar. Kemudian beliau keluar menuju tanah Khaybar. Tanah Khaybar ini diperebutkan karena tanah yang subur gitu loh. Paham ya? Biji-bijian, tumbuh buah-buahan di situ, masya Allah. Paham ya? Tumbuh sehingga orang rebutan gitu ya. Nah, orang Yahud penguasanya, Yahud Khaybar. Nah, fasara sallallahu alaihi wasallam ilaiha, kemudian Rasulullah alaihi wasallam berjalan menuju Khaybar. Wastakhlafa 'ala al-Madinah Numailah ibn Abdullah al-Laitsi. Kemudian Rasulullah menjadikan pemimpin sementara di Madinah. Siapa itu yang dijadikan pemimpin sementara? Numailah bin Abdullah al-Laitsi. Ini Numailah bin Abdullah al-Laitsi jadikan pemimpin sementara yang memimpin kota Madinah. Wa falam mantaha ilaiha, kemudian ketika Rasulullah selesai sampai tujuan, hasaraha hisnan. Akhirnya Rasulullah mengepung mereka dengan apa? Benteng-benteng. Dikepung. Karena jumlahnya banyak, 10.000 orang Yahud Khaybar. Dikepung oleh Rasulullah dan juga para sahabat tadi ya. Jumlahnya berapa tadi? 1.600 kurang lebihnya ya. Naam. Yaftahullah azza wa jalla alaihi wa yaghnamuhu, masyaallah. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan memberikan ghanimah. Menang. Ingat-ingat, ghanimah harta rampasan perang, tapi diiringi dengan peperangan. Paham ya?
Kalau harta rampasan perang tanpa ada peperangan apa namanya kemarin? Abdurrahman, fai'un, fai itu harta rampasan perang tapi tanpa ada peperangan. Baru diultimatum, besok kaum muslimin ingin menyerang Khaybar misalkan. Baru dapat ultimatum seperti itu langsung orang-orang Yahud, orang-orang musyrikin, orang kufar pada lari mereka. Ditinggalkan kampungnya, ada hartanya, ada ontanya, ada sapinya, ada lembunya, ada kambingnya, ada ayamnya, semua ditinggal. Itu namanya harta peninggalan tadi itu, harta rampasan perang tanpa peperangan namanya fai'. Paham ya? Kalau harta rampasan perang yang dihasilkan satu lawan satu namanya apa? Namanya salabun. Salab. Nah, falahu salabuhu, maka dia mendapatkan salabnya. Karena apa? Karena dia ngejar. Mau lagi perang, ada satu musuh dikejar, lari masuk ke gang musuhnya, paham ya? Nah, ternyata apa? Dibunuhlah sama orang muslim tadi itu. Di kantongnya ada emas 1 kilo, paham ya? Senjatanya lengkap misalkan, udah diambil hartanya tadi itu untuk orang yang bunuh tadi itu. Salab namanya, paham ya? Nah, barakallahu fikum, contohnya seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Hatta istakmalaha sallallahu alaihi wasallam wa khammasaha, sampai benar-benar Rasulullah menyempurnakan. Nah, itu semuanya dikumpulkan dan khammasaha, dan membaginya 1/5. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya dibagikan, karena enggak boleh dibagikan langsung. Paham ya? Harus tunggu dulu biar apa? Terkumpulkan. Wa qassama nisfaha bainal muslimin, yang setengahnya dibagi antara kaum muslimin. Wa kana jumlatuhum min man hadaral Hudaybiyah faqat. Waktu itu jumlah mereka adalah orang-orang yang hadir pada yang hadir apa pada Sulh Hudaybiyah. 1.400 orang kurang lebihnya. Disebutkan dalam sejarah itu ya ada tambahan sedikit sekitar 1.600 orang. Paham ya? Jumlahnya yang dapat pembagian tadi itu. Wa arsadan nisfal akhar, dan kemudian Rasulullah menyimpankan setengah yang lainnya. Setengah dibagikan, setengah disimpan. Simpan, dipersiapkan untuk siapa? Disimpan, dipersiapkan lima salihihi, untuk kepentingannya, wa lima yanubuhu min amril muslimin, dan untuk kepentingan keperluan kaum muslimin. Masya Allah. Jadi, nah barakallahu fikum, kalau harta ghanimah, harta rampasan perang dibagikan itu untuk Allah dan Rasulnya 1/5. Paham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Ada sisanya dibagikan, nanti kalau ada sisa lagi disimpan di Baitul Mal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, untuk kepentingan kaum muslimin juga. Wa qad istafa sallallahu alaihi wasallam min ghanaimiha Safiyah bint Huyai bin Akhtab li nafsihi. Masyaallah. Dan sungguh Rasulullah alaihi wasallam memilih dari barang ghanimah tersebut, harta rampasan perang tersebut, yang beliau pilih siapa? Safiyah bint Huyai. Beliau memilih Safiyah bint Huyai ibn Akhtab li nafsihi, untuk diri beliau. Akhirnya beliau nikahi. Kita lihat, fa aslamat fa a'taqaha, kemudian perempuan tersebut Safiyah bint Huyai masuk Islam, fa a'taqaha, akhirnya Rasulullah memerdekakan. Setelah masuk Islam, Rasulullah memerdekakan Safiyah bint Huyai. Wa tazawwajaha, dan beliau menikahinya. Masya Allah, termasuk ghanimah. Na'am barakallahu fikum. Safiyah bint Huyai bin Akhtab li nafs, dipilih untuk beliau. Perang apa yang kemarin juga mendapatkan ghanimah? Nah, akhirnya apa? Meminta agar apa? Barakallahu fikum, meminta agar ditebus, akhirnya sama beliau ditebus dan diperistri oleh beliau. Siapa kemarin? Siapa kemarin? Seorang wanita yang waktu itu juga tawanan pada perang apa itu. Kemudian apa? Akhirnya jatuh menjadi bagiannya siapa? Sabit bin Qais kemarin ya. Siapa perempuan tersebut? Juwairiyah bintul Haris. Paham ya? Seperti itu. Ini sekarang Safiyah bintu Huyai. Naam. Wa bana biha fi tariqil Madinah ba'da mahallat, dan beliau barakallahu fikum menjalin kekeluargaan dengannya setelah halal, setelah dinikahi. Paham ya? Jadi ketika perjalanan ke Madinah, barakallahu fikum, beliau sudah memperistri Safiyah bintu Huyai.
Wa qad ahdat ilaihim ra'atun min yahud Khaibar. Nah, wah ini yang jahatnya di sini kita selesaikan dikit nih. Kemudian di perang Khaibar tersebut tahun berapa tadi? Tahun 7 Hijriah, bulan Muharram, ada seorang wanita oknum wanita, ternyata dalam peperangan perempuan ikut peran juga kadang. Nah, ada seorang wanita Yahud memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Hadiahnya tapi isinya racun. Ada racunnya hadiahnya. Kita lihat sini. Waqad ahdat ilaihim imra'atun min yahudi Khaibar. Dan sungguh di saat tersebut ada seorang wanita Yahud Khaibar memberikan hadiah kepada Rasulullah, wahya Zainab bintul Harits ini. Perempuan tersebut namanya Zainab bintul Harits. Ngasih hadiah, paham ya? Sate kambing. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Daging kambing dipanggang, dibakar, dan sate kambing. Paham ya? Dikasihkan ke Rasulullah SAW dan nerima. Nah, padahal ada racunnya situ. Kita lihat. Imra'atu Salam bin Mishkam ini. Ternyata yang ngasih hadiah siapa? Istrinya Salam bin Mishkam. Suaminya namanya Salam bin Mishkam namanya. Salam bin Mishkam. Apa hadiahnya? Syatan masliyatan masmumatan. Yaitu daging kambing yang sudah dipanggang dan diisi racun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, daging kambing panggang. Ya bisa diterjemahkan sate kan? Ya semacam sate itu dipanggang juga itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Falamman tahasha min dira'iha. Kemudian ketika beliau menggigit bagian dira', apa itu dira'? Lengannya ya. Nah, barakallahu fiikum, lengan kambing yang sudah dikasihkan tadi itu, akhbarahu, ada yang mengkabarkan kepada beliau, ad-dira' annahu masmum. Dira' tersebut, lengan kambing tersebut sudah ada racunnya. Ada racunnya. Fatarakal akal, akhirnya Rasulullah meninggalkan, enggak mau makan. Padahal beliau sudah makan sedikit. Karena nanti disebutkan dalam riwayat itu termasuk sebab kematian beliau, di antaranya sebab apa? Efek daripada racun yang pernah disusupkan di daging kambing tersebut. Paham ya? Naam. Wada'a bil yahudiyyah fastakhbaraha, kemudian perempuan Yahudiyah dipanggil. Dipanggil, diinterogasi. Istakhbaraha, diinterogasi, tanya. Asamamti hadhihi syah, apa kamu ngasih racun pada kambing ini, daging kambing ini? Qalat na'am, terang-terangan iya katanya. Jadi kurang ajar kan? Nah, kalau ngasih hadiah dohirnya bagus tapi ternyata racun. Allahul musta'an. Terang-terangan dia. Kamu memberikan racun pada daging kambing ini? Kata perempuan tadi, siapa perempuan tadi? Zainab bintul Harits, istrinya Salam bin Mishkam tadi itu. Nah, barakallahu fikum, ditanya iya katanya. Faqala ma aradti ila dzalik. Rasulullah SAW mengatakan, aku yakin kamu tidak menginginkan kecuali itu. Paham ya? Kok baik sekali ngasih potongan dengan kambing panggang itu loh. Nah, ternyata tujuannya untuk meracun. Rasulullah tahu itu loh. Faqalat, kemudian perempuan tadi mengatakan, aradtu in kunta nabiyyan, aku pengen kalau kamu benar-benar nabi, lam yaduruk, niscaya racun itu enggak akan membahayakanmu. Bayangkan. Jadi perempuan tadi mau menguji loh, kalau benar-benar kamu tuh nabi, kamu enggak akan terkena bahaya. Padahal nabi juga manusia biasa, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, beliau kan manusia biasa. Beliau mengatakan, innama ana basyarun mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni, aku lupa sebagaimana kalian lupa, kalau aku lupa ingatkan aku. Itu Rasulullah SAW. Paham ya? Jadi orang Yahud ini, perempuan Yahudiyah ini ingin nguji gitu loh. Paham ya? Kalau kamu benar-benar nabi, niscaya racun tersebut tidak membahayakanmu. Wa in kunta ghayra, tapi kalau kamu orang lain bukan nabi, istarahna minka, kami akan istirahat darimu. Kamu akan mati maksudnya. Allahul musta'an. Fa'afa anha sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan awal mula dimaafkan. Akhirnya Rasulullah memaafkan perempuan Yahudiyah tadi itu. Paham ya? Yahud Khaibar tadi itu. Siapa namanya tadi? Zainab bintul Harits. Istrinya siapa? Salam bin Mishkam. Tapi ternyata dibunuh juga perempuan tersebut. Kenapa? Sebabnya satu lagi, kita baca dikit lagi. Wa qila inna Bishr bil Bisra ibn al-Bara bin Ma'rur kana mimman akala minha. Ternyata sahabat satu ini meninggal. Inilah sebab Rasulullah akhirnya memerintahkan agar perempuan tadi ditangkap, dibunuh. Sebabnya karena apa? Ada sahabat yang meninggal ini. Nah, dikatakan ada sahabat namanya Bishr bin Bara bin Ma'rur. Bishr
bin Bara' bin Ma'rur kana mimman akala minha, termasuk orang yang makan daging kambing tadi itu. Famata akhirnya mati. Nah inilah bikin Rasulullah marah. Kalau untuk diri beliau sabar, beliau maafkan, dimaafkan padahal beliau kena juga. Tapi karena ada sahabat yang meninggal ini, nah faqatalah bihi, akhirnya Rasulullah SAW merintahkan membunuh perempuan tadi dengan sebab karena matinya sahabat yang mulia Bishr bin Bara' bin Ma'rur. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Antum lihat catatan kaki bawah itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam makana yantaqim li nafsihi, karena Rasulullah enggak pernah menghukum orang lain dikarenakan dirinya. Kalau untuk dirinya beliau sabar, memaafkan. Paham ya? Tapi kenapa kok menghukum di sini? Lakin lamma mata Bishr bin Bara' bin Ma'rur, akan tapi tatkala Bishr bin Bara' bin Ma'rur meninggal, na'am tahaqqaqa al-qisas, berarti akan apa? Diwujudkanlah qisas itu. Fa wajaba qatlul mar'ah bi Bishr radhiyallahu anhu, akhirnya perempuan tadi dibunuh dengan sebab apa? Karena dia membunuh Bishr bin Bara' bin Ma'rur. Paham ya? Awalnya Rasulullah memaafkan itu, ternyata ada sahabat yang meninggal. Bishr bin Bara' bin siapa? Bin Ma'rur. Akhirnya Rasulullah pun menyuruh apa? Agar menghukum wanita Yahudiyah tadi. Ada banyak berikutnya, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, sekaligus mengulang kembali 6 kisah yang sangat bagus ini ya. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.